Halo kawan-kawan, dalam video ini kita akan membahas beberapa tokoh terkenal yang dikenal luas hingga sekarang. Siapa saja mereka, dan apa yang membuat mereka begitu berpengaruh. Mari kita mulai videonya. Bayangkan sebuah kota kecil bernama Dayton, di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, pada akhir tahun 1800-an. Suasananya tenang. Jalanannya masih dipenuhi kereta kuda, dan lampu jalan baru mulai diperkenalkan. Di kota sederhana itulah, dua anak laki-laki yang kelak akan mengubah sejarah dunia tumbuh besar. Mereka adalah Wilbur Wright dan Orville Wright. Keluarga Wright bukanlah keluarga kaya. Ayah mereka, Milton Wright, adalah seorang pendeta yang tegas namun penuh perhatian. Ia sering bepergian untuk urusan gereja, tetapi selalu menyempatkan diri membawa sesuatu untuk anak-anaknya sepulang perjalanan. Ibu mereka, Susan Wright, adalah wanita yang cerdas dan kreatif. Ia sering membuat mainan sendiri untuk anak-anaknya, dan bahkan bisa memperbaiki perkakas rumah yang rusak. Dari ibunya, inilah Wilbur dan Orville mewarisi keterampilan tangan dan rasa ingin tahu yang besar terhadap benda-benda mekanik. Salah satu kenangan paling membekas di masa kecil mereka terjadi ketika sang ayah pulang membawa sebuah mainan sederhana, helikopter kecil dari gabus, bambu, dan karet gelang yang dibuat berdasarkan desain penemu asal Prancis. Mainan itu bisa berputar dan terbang sebentar di udara sebelum jatuh kembali ke tanah. Bagi anak-anak lain, itu mungkin hanya sekadar mainan yang menyenangkan. Tapi bagi Wilbur dan Orville, mainan itu adalah sebuah keajaiban. Mereka kagum, tak henti-hentinya bermain. Bahkan sampai berulang kali mencoba membuat versi mereka sendiri dengan bahan seadanya. Sejak saat itu, benih rasa penasaran mulai tumbuh di hati mereka. Mereka sering bertanya-tanya, bagaimana kalau manusia juga bisa terbang seperti mainan ini? Bagaimana caranya agar kita bisa berada di udara lebih lama? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terlalu besar untuk anak-anak kecil, tetapi justru itulah yang membentuk jalan panjang kehidupan mereka kelak. Masa kecil mereka di Dayton tidak jauh berbeda dengan anak-anak lain. Mereka bersekolah, bermain di luar rumah, dan membantu orang tua. Namun, ada satu hal yang membuat mereka berbeda. Mereka punya rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Hampir setiap hari ada saja yang mereka bongkar di rumah. Entah jam dinding, mainan rusak, atau alat perkakas ayahnya. Tentu saja, terkadang itu membuat sang ibu geleng-geleng kepala. Tapi diam-diam ia bangga karena anak-anaknya punya semangat belajar yang tinggi. Wilbur, sang kakak, dikenal lebih pendiam dan serius. Ia suka membaca buku, merenung, dan memikirkan hal-hal rumit. Sedangkan Orville, sang adik, lebih ceria, kreatif, dan suka mencoba hal-hal baru tanpa banyak berpikir panjang. Dua sifat yang berbeda ini justru membuat mereka saling melengkapi. Sejak kecil, mereka sudah terbiasa bekerja sama. Baik ketika bermain maupun ketika membuat sesuatu, hari-hari mereka diisi dengan permainan sederhana khas anak-anak desa pada masa itu. Tetapi di sela-sela permainan, mereka selalu punya ide-ide unik. Ketika anak-anak lain puas hanya dengan layangan yang bisa terbang tinggi, Wright bersaudara ingin tahu kenapa layangan bisa melayang. Ketika orang lain hanya bersepeda, mereka penasaran bagaimana roda bisa berputar seimbang. Dunia di sekitar mereka seolah selalu memberi teka-teki yang ingin mereka pecahkan. Tak ada yang menyangka, dari kota kecil yang sepi itu, dua bocah bersaudara yang penuh rasa ingin tahu sedang mempersiapkan diri untuk sebuah perjalanan panjang yang akan membawa mereka menjadi tokoh besar dalam sejarah manusia. Dan semua itu bermula dari masa kecil yang sederhana, dari sebuah keluarga yang penuh kasih, serta dari sebuah mainan helikopter kecil yang membuat mereka bermimpi lebih tinggi. Semakin bertambah usia, Wilbur dan Orville tidak pernah kehilangan sifat mereka yang penuh rasa ingin tahu.
Kalau di bab sebelumnya kita melihat mereka kagum dengan mainan helikopter kecil. Kali ini rasa penasaran itu semakin melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di Dayton, mereka tumbuh di lingkungan yang sederhana. Tak ada sekolah mewah atau guru yang istimewa. Tapi ada sesuatu yang lebih berharga. Keinginan kuat untuk belajar. Wilbur dan Orville tidak pernah puas hanya dengan mendengarkan pelajaran di kelas. Mereka selalu ingin tahu lebih banyak. Kadang, ketika pelajaran selesai, mereka masih tenggelam dalam pikiran, memikirkan bagaimana sesuatu bisa bekerja. Wilbur, sang kakak, punya sifat yang tenang dan lebih serius. Ia gemar membaca buku. Setiap kali menemukan buku baru, ia bisa duduk berjam-jam, tanpa terganggu oleh suara di sekelilingnya. Dunia buku baginya adalah jendela untuk melihat hal-hal yang belum pernah ia temui langsung. Ia membaca tentang matematika, ilmu pengetahuan, bahkan tentang para penemu besar di dunia. Semua informasi itu ia simpan dalam pikirannya, dan seringkali ia membicarakannya dengan Orville. Orville berbeda, ia lebih suka bertindak cepat. Kalau ada sesuatu yang membuatnya penasaran, ia tidak akan menunggu lama untuk mencobanya. Ia suka membuat alat sederhana, mengutak-atik benda yang rusak, lalu mencoba memperbaikinya. Ia bahkan pernah membuat mainan sendiri yang cukup rumit untuk ukuran anak seusianya. Meskipun terkadang hasilnya gagal, Orville tidak pernah kecewa. Justru dari kegagalan itu, ia merasa semakin tertantang. Kombinasi sifat keduanya membuat mereka seperti pasangan yang serasi. Wilbur dengan pikiran yang matang, Orville dengan tangan yang cekatan. Ketika Wilbur menemukan ide dari buku, Orville akan mencoba membuatnya nyata. Ketika Orville terlalu terburu-buru, Wilbur akan mengingatkan agar lebih hati-hati. Mereka bukan hanya saudara, tapi juga sahabat sekaligus partner yang saling melengkapi. Meski begitu, hidup mereka tidak selalu mudah. Pada masa itu, pendidikan formal tidak seperti sekarang. Wright bersaudara bahkan tidak sempat melanjutkan kuliah. Wilbur pernah mengalami cedera saat remaja, yang membuatnya harus melewatkan kesempatan besar dalam pendidikan. Namun, ia tidak menyerah. Justru ia semakin giat membaca di rumah, mengisi kekosongan itu dengan belajar secara mandiri. Orville pun demikian. Walaupun ia tidak menempuh pendidikan tinggi, ia punya semangat untuk terus belajar dari pengalaman sehari-hari. Ia percaya setiap benda di sekitarnya bisa menjadi guru. Sepeda, jam dinding, bahkan mainan rusak semua bisa memberi pelajaran baru. Rasa ingin tahu mereka seolah tidak ada habisnya. Bayangkan dua anak muda di sebuah kota kecil yang setiap hari sibuk mengutak-atik sesuatu. Kadang mereka membongkar peralatan rumah hanya untuk melihat bagaimana cara kerjanya. Kadang mereka membuat sesuatu dari barang bekas, mencoba menciptakan versi baru yang lebih baik. Dari luar, mungkin orang lain melihatnya aneh, tapi di balik itu semua, ada jiwa penemu yang sedang ditempa. Di saat banyak anak seusia mereka puas dengan rutinitas harian, Wright bersaudara justru mengisi hari-harinya dengan pertanyaan-pertanyaan besar. Mengapa roda bisa berputar tanpa jatuh? Bagaimana burung bisa terbang tanpa sayapnya patah? Apakah manusia juga bisa meniru gerakan burung di udara? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya muncul sesekali, tetapi terus menghantui pikiran mereka. Mereka bahkan sering membicarakannya hingga larut malam, seolah dunia penuh misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Pada titik inilah, kita bisa melihat betapa rasa ingin tahu itu menjadi bahan bakar utama dalam perjalanan mereka. Tanpa sekolah tinggi, tanpa guru istimewa, mereka tetap haus akan ilmu. Mereka belajar dari buku, dari pengalaman, dan dari dunia sekitar mereka. Semua itu pelan-pelan membentuk pondasi yang kelak akan membawa mereka menuju penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Dan di balik semua itu, yang paling menarik adalah mereka tidak pernah berhenti bermimpi. Saat orang lain mungkin menganggap terbang hanyalah enggon-anggen mustahil, Wright bersaudara memandangnya sebagai tantangan. Rasa ingin tahu mereka adalah pintu yang akan membawa kita semua pada bab berikutnya ketika dunia mereka mulai berubah berkat sepeda dan mesin sederhana.
Ketika beranjak remaja menuju dewasa, Wright bersaudara mulai mencari jalan untuk mandiri. Mereka tidak berasal dari keluarga kaya. Jadi, untuk melanjutkan hidup, mereka harus bekerja keras. Namun, seperti biasa, cara mereka menjalani hidup tidak sama dengan orang kebanyakan. Mereka selalu menemukan jalannya sendiri, dengan rasa ingin tahu dan semangat mencoba hal-hal baru. Awalnya, Orville menunjukkan bakatnya dalam dunia percetakan. Ia masih sangat muda. Ketika mulai tertarik membuat koran sekolah, dengan penuh semangat, ia merancang mesin cetaknya sendiri, menggunakan kayu dan besi sederhana. Mesin itu tidak sempurna, tapi cukup untuk mencetak halaman koran yang ia buat bersama teman-temannya. Melihat semangat sang adik, Wilbur pun ikut mendukung. Mereka akhirnya mendirikan usaha kecil di bidang percetakan. Bayangkan, dua anak muda di sebuah kota kecil sudah berani membuka usaha percetakan. Mereka mencetak brosur, selebaran, hingga surat kabar lokal. Suara mesin cetak yang berderak menjadi musik sehari-hari mereka. Dari sini, kita bisa melihat betapa cekatannya Wright bersaudara dalam mengubah ide sederhana menjadi sesuatu yang nyata. Namun, perjalanan mereka tidak berhenti di sana. Di akhir abad ke-19, ada satu hal yang sangat populer di Amerika. Sepeda. Sepeda saat itu bukan hanya alat transportasi, tapi juga simbol kebebasan dan kemajuan. Orang-orang rela mengeluarkan uang banyak hanya untuk membeli sepeda terbaru. Tren itu membuat Wright bersaudara melihat peluang. Mereka berpikir, kalau kita bisa membuka bengkel sepeda, mungkin ini bisa menjadi usaha yang lebih besar daripada percetakan. Akhirnya, mereka membuka bengkel sepeda sendiri di Dayton. Bengkel itu sederhana, tapi selalu ramai oleh pelanggan. Mereka tidak hanya memperbaiki sepeda, tapi juga merancang sepeda baru dengan desain yang lebih kuat dan nyaman. Orville, dengan tangannya yang cekatan, sering merakit bagian-bagian sepeda. Sementara Wilbur, dengan pikirannya yang logis, membantu merancang dan menghitung keseimbangan. Dari sepeda inilah, mereka belajar sesuatu yang kelak akan sangat penting. Keseimbangan dan kendali ketika mengendarai sepeda. Seseorang harus pandai menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Konsep sederhana ini mereka simpan baik-baik dalam ingatan. Mereka mulai menyadari bahwa jika manusia bisa menjaga keseimbangan di atas roda, mungkin manusia juga bisa menjaga keseimbangan di udara. Bengkel sepeda mereka tidak hanya menjadi tempat usaha, tetapi juga tempat belajar. Di sana, mereka bebas bereksperimen, membuat alat baru, bahkan melakukan perhitungan ilmiah sederhana. Bengkel itu bisa dibilang adalah laboratorium pertama. Mereka tempat lahirnya banyak ide brilian. Kehidupan mereka memang sederhana, tapi penuh dengan semangat. Pagi hari, mereka melayani pelanggan, memperbaiki rantai yang rusak atau roda yang bengkok. Malam hari, setelah bengkel tutup, mereka duduk berdiskusi tentang ide-ide besar. Mereka membaca buku, menggambar sketsa, lalu mencoba mencari hubungan antara ilmu pengetahuan dan pengalaman sehari-hari. Banyak orang mungkin melihat Wright bersaudara hanya sebagai dua pemuda yang sibuk dengan sepeda. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang tumbuh. Sepeda memberi mereka pelajaran tentang mekanika, tentang pentingnya proporsi, tentang gesekan, bahkan tentang kekuatan angin. Semua itu secara perlahan menuntun mereka ke arah yang lebih tinggi. Mimpi untuk membuat manusia bisa terbang. Jadi, bisa dibilang, perjalanan Wright bersaudara menuju dunia penerbangan tidak dimulai dari langit, tetapi dari tanah, dari mesin cetak yang berderak dan roda sepeda yang berputar. Dari sanalah fondasi kuat terbentuk. Sebuah fondasi yang akan mengantar mereka menuju pencapaian luar biasa yang tak pernah dibayangkan. Orang-orang pada masa itu, mereka mungkin belum tahu kapan waktunya, tapi jauh di dalam hati, Wright bersaudara sudah merasa petualangan mereka baru saja dimulai. Setelah menjalani hari-hari mereka dengan dunia percetakan dan bengkel sepeda, Wright bersaudara semakin haus akan tantangan baru. Mereka mulai melirik sesuatu yang sejak kecil selalu menghantui pikiran. Langit
dari bengkel sepeda yang penuh dengan roda, rantai, dan oli. Pikiran mereka sering terbang jauh. Setiap kali melihat burung melayang dengan sayap terbentang, hati mereka dipenuhi pertanyaan yang sama. Bagaimana burung bisa menjaga keseimbangannya di udara? Apa rahasianya agar bisa melayang tanpa jatuh? Rasa ingin tahu itu semakin dalam ketika mereka mulai membaca kisah para peneliti yang lebih dulu mencoba mewujudkan mimpi terbang. Salah satu nama yang paling menginspirasi mereka adalah Otto Lilienthal, seorang insinyur asal Jerman. Lilienthal terkenal karena eksperimennya dengan glider, semacam pesawat tanpa mesin yang bisa melayang mengikuti arah angin. Ia dijuluki Raja Glider karena sering terlihat meluncur dari bukit dengan sayap raksasa yang dirancangnya sendiri. Wright bersaudara membaca dengan penuh semangat laporan, Lilienthal. Mereka terpesona dengan keberanian pria itu, yang berulang kali mencoba menaklukkan udara dengan tubuhnya sendiri. Lilienthal percaya bahwa manusia suatu hari akan mampu terbang, dan ia berkorban banyak untuk membuktikannya. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari di tahun 1896, Lilienthal mengalami kecelakaan saat uji coba, dan akhirnya meninggal dunia. Bagi banyak orang, tragedi itu adalah tanda bahwa terbang terlalu berbahaya, sebuah mimpi mustahil yang sebaiknya ditinggalkan. Tapi bagi Wright bersaudara, kisah Lilienthal justru menyalakan api semangat yang lebih besar. Mereka tidak melihat kematiannya sebagai kegagalan, melainkan sebagai warisan yang harus dilanjutkan. Mereka berkata dalam hati, jika Lilienthal berani mencoba, kita pun harus melanjutkan perjuangannya. Tapi kita harus menemukan cara agar terbang bisa lebih aman dan terkendali. Selain Lilienthal, mereka juga belajar dari perintis lain. Ada Sir George Cayley dari Inggris yang disebut sebagai Bapek Aerodinamika. Ada pula Samuel Langley, ilmu Amerika yang mencoba membuat pesawat bermesin tetapi gagal karena mesinnya terlalu berat dan pesawatnya sulit dikendalikan. Semua catatan, percobaan, bahkan kegagalan orang-orang ini mereka pelajari dengan seksama. Wright bersaudara tidak sekadar membaca, mereka menyalin gambar, menghitung ulang angka-angka, lalu membandingkan dengan pemikiran mereka sendiri. Setiap malam, setelah bengkel sepeda sepi, mereka duduk berdampingan dengan buku terbuka di atas meja kerja. Lampu minyak menyala, dan suara jarum jam menemani. Wilbur biasanya membacakan teori, sementara Orville menggambar sketsa di kertas kosong. Perlahan tapi pasti, mimpi mereka mulai membentuk rencana nyata. Mereka menyadari satu hal penting. Kebanyakan peneliti hanya fokus membuat sayap yang bisa mengangkat pesawat, tetapi mereka lupa satu hal vital: kendali. Tanpa kendali, pesawat tidak akan bisa benar-benar aman. Sama seperti sepeda, yang tidak hanya butuh roda untuk berjalan, tetapi juga butuh setang agar bisa diarahkan. Dari sinilah, Wright bersaudara mendapat ide besar. Jika sepeda bisa dikendalikan dengan setang, mengapa pesawat tidak bisa dikendalikan dengan cara serupa? Inspirasi demi inspirasi terus berdatangan. Burun di langit glider, bahkan sepeda yang mereka rakit setiap hari, semuanya terasa seperti potongan puzzle yang perlahan mulai tersusun. Mereka belum tahu kapan tepatnya mimpi itu bisa terwujud. Tapi mereka yakin satu hal, suatu hari manusia pasti bisa terbang. Dan malam-malam panjang di bengkel sepeda itu menjadi awal dari perjalanan besar mereka. Dari sana, Wright bersaudara mulai memutuskan bahwa mereka tidak hanya ingin memperbaiki sepeda atau mencetak koran. Mereka ingin menantang sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang selama berabad-abad dianggap mustahil, menaklukkan langit. Setelah banyak membaca, mencatat, dan berdiskusi tentang karya para perintis terbang, Wright bersaudara tahu bahwa saatnya mereka berhenti hanya bermimpi. Kini waktunya turun langsung ke lapangan. Mereka ingin membuktikan bahwa ide di atas kertas bisa benar-benar bekerja di dunia nyata. Namun, mereka butuh tempat yang tepat untuk bereksperimen. Tidak bisa sembarangan. Mereka mencari lokasi yang memiliki angin kencang, tanah lapang,
dan tidak banyak orang yang bisa mengganggu. Setelah mencari tahu lewat laporan cuaca dan peta, mereka menemukan sebuah tempat terpencil bernama Kitty Hawk di Carolina Utara. Tempat itu jauh dari keramaian, hanya berupa padang pasir, berpasir luas, dengan bukit-bukit kecil, dan angin pantai yang stabil. Cocok sekali untuk menguji glider. Bayangkan perjalanan mereka. Dari Dayton, Ohio, mereka harus menempuh ratusan kilometer dengan kereta api, lalu melanjutkan dengan perahu, hingga akhirnya sampai di daerah terpencil itu. Tidak ada rumah mewah, hanya hamparan pasir, rumput liar, dan beberapa nelayan yang tinggal di pondok sederhana. Namun, bagi Wright bersaudara, tempat itu terasa seperti laboratorium terbuka yang luas. Di Kitty Hawk, mereka mulai merakit glider pertama mereka. Glider itu masih sederhana, terbuat dari kayu, kain, dan beberapa tali. Tidak ada mesin, hanya mengandalkan angin untuk bisa melayang. Setiap potongan kayu mereka pasang dengan hati-hati, setiap kain mereka ikat kuat, meski tangan mereka penuh debu dan pasir beterbangan. Hari-hari pertama penuh dengan kegembiraan, sekaligus tantangan. Mereka mencoba meluncurkan glider dari bukit berpasir, tapi seringkali hasilnya mengecewakan. Kadang glider hanya terangkat sedikit sebelum jatuh ke tanah. Kadang sayapnya sobek diterpa angin kencang. Tubuh mereka pun sering terpental, jatuh, dan penuh luka kecil. Namun, bukan Wright bersaudara namanya kalau cepat menyerah. Setiap kali gagal, mereka segera duduk bersama, mencatat apa yang salah, lalu memperbaiki desainnya. Satu hal yang membuat mereka berbeda dari peneliti sebelumnya adalah cara mereka memperlakukan kegagalan. Mereka tidak pernah menganggap kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai guru. Kalau sayap tidak bisa menahan angin, mereka ubah bentuknya. Kalau glider sulit dikendalikan, mereka pikirkan cara lain. Bahkan, mereka membangun terowongan angin kecil buatan tangan untuk menguji model sayap yang berbeda. Dari sini, mereka mulai menemukan data baru tentang aerodinamika yang belum pernah dicatat siapapun sebelumnya. Setiap hari di Kitty Hawk diisi dengan rutinitas yang melelahkan, tapi penuh semangat. Pagi-pagi mereka bangun, mengecek kondisi angin, lalu mulai membawa glider ke atas bukit. Siang hari mereka meluncur berkali-kali, mengukur jarak terbang, mencatat hasil, dan memperbaiki kerusakan. Malamnya, dengan tubuh lelah, mereka tetap menyempatkan diri berdiskusi di dalam tenda sederhana, ditemani suara angin pantai dan cahaya lampu minyak. Orang-orang di sekitar Kitty Hawk awalnya menganggap mereka aneh. Dua pria dengan pakaian lusuh, sibuk membawa alat besar berbentuk sayap raksasa di atas bukit pasir. Tapi Wright bersaudara tidak peduli. Mereka tahu bahwa setiap langkah kecil itu adalah bagian dari perjalanan besar. Dan perlahan, usaha mereka mulai menunjukkan hasil. Glider mereka bisa terbang lebih lama, melayang lebih stabil, dan semakin mendekati mimpi mereka. Terbang seperti burung, tapi dengan alat buatan manusia. Dari pasir, angin, dan kegigihan, Kitty Hawk menjadi saksi bisu lahirnya sejarah baru. Di sanalah, di padang pasir terpencil itu, Wright bersaudara untuk pertama kalinya benar-benar merasakan bagaimana rasanya berada di udara. Meski hanya sebentar, meski masih jauh dari sempurna, perasaan itu tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Rasanya seperti mimpi yang mulai mewujud. Dan di dalam hati mereka, satu keyakinan semakin kuat. Mimpi ini bisa diwujudkan. Terbang bukanlah hal mustahil. Setelah berbulan-bulan berjuang di Kitty Hawk, Wright bersaudara menyadari sesuatu yang sangat penting. Mereka bisa membuat glider terbang, bisa membuat sayap mengangkat tubuh mereka. Tapi, ada satu masalah besar yang belum terpecahkan. Bagaimana cara mengendalikan pesawat di udara? Masalah ini bukan hal sepele. Banyak peneliti sebelum mereka, termasuk Otto Lilienthal dan Samuel Langley, memang bisa membuat pesawat terangkat. Tapi hampir semua gagal menjaga keseimbangan. Pesawat terbang tanpa arah, sulit dikendalikan, dan akhirnya jatuh. Itu sebabnya banyak orang menganggap terbang berbahaya dan mustahil untuk manusia. Tapi bagi Wright bersaudara,
Kendali justru adalah kunci utama. Mereka berpikir, terbang itu bukan hanya soal bisa naik ke udara, tapi bagaimana caranya tetap stabil, bisa berbelok, dan mendarat dengan selamat. Sama seperti sepeda. Sepeda bukan hanya bisa berjalan karena ada roda, tapi karena bisa dikendalikan dengan setang. Dari situlah mereka mulai mencari cara baru. Suatu hari, Wilbur mengamati bagaimana burung terbang di langit. Ia memperhatikan dengan saksama bagaimana burung memiringkan sayapnya ketika ingin berbelok. Gerakan kecil itu membuat arah terbang burung berubah dengan halus. Dari pengamatan itu, ia mendapatkan ide besar. Kalau sayap pesawat bisa dipelintir atau dimiringkan seperti sayap burung, mungkin pesawat juga bisa dikendalikan. Mereka menyebut ide ini wing warping, atau memelintir sayap. Caranya sederhana, mereka membuat sistem kabel yang terhubung ke ujung sayap. Ketika pilot menarik kabel ke satu arah, ujung sayap akan sedikit miring, membuat aliran udara berbeda di kedua sisi. Hasilnya, pesawat bisa berbelok dengan lebih halus, bukan hanya melayang tanpa arah. Mereka mulai menguji ide ini di Kitty Hawk glider, yang sebelumnya sulit dikendalikan, kini terasa berbeda. Dengan sistem wing warping, glider bisa mengikuti arah yang mereka inginkan. Memang masih banyak jatuh dan terseret angin. Tapi kali ini, ada harapan baru. Mereka merasa seolah menemukan kunci yang selama ini hilang. Bayangkan bagaimana perasaan mereka. Dua pria sederhana dari Dayton, yang hanya bermodalkan bengkel sepeda, kini berhasil menemukan sesuatu yang belum terpikirkan oleh ilmuwan besar sekalipun. Mereka bukan hanya menyalin ide orang lain, tetapi menemukan solusi unik yang menjadi dasar penerbangan modern. Malam-malam di Kitty Hawk menjadi semakin bersemangat. Setelah seharian penuh uji coba, mereka duduk di tenda sambil mencatat hasil. Tubuh mereka mungkin lelah, wajah penuh pasir, tapi hati mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka tahu, sistem kendali sayap ini adalah terobosan besar dari sini. Pesawat bukan lagi sekadar alat yang bisa melayang, tapi sebuah kendaraan yang bisa benar-benar dikemudikan. Sama seperti kapal di laut yang punya kemudi, atau sepeda yang punya setang. Perbedaan kecil ini membuat mimpi terbang semakin nyata. Tentu, perjalanan mereka masih panjang. Wing warping hanyalah satu dari sekian banyak hal yang harus disempurnakan. Tapi, dengan penemuan ini, Wright bersaudara sudah selangkah lebih dekat menuju sejarah besar. Dan di malam-malam sepi di tepi pantai Carolina Utara, dengan suara angin berhembus dan ombak jauh di kejauhan, Wright bersaudara mungkin tersenyum dalam hati. Mereka baru saja membuka pintu menuju masa depan. Dan, pintu itu terbuka berkat satu hal sederhana, keberanian untuk belajar dari burung di langit. Setelah Wright bersaudara menemukan sistem kendali sayap, mereka merasa satu langkah besar sudah tercapai. Pesawat mereka bisa berbelok, bisa dikendalikan, dan tidak hanya melayang terbawa angin. Tapi ada satu masalah lain yang tak kalah penting. Selama ini, pesawat mereka masih bergantung pada angin. Ya, glider hanya bisa terbang jika ada angin yang cukup kencang, atau jika diluncurkan dari bukit pasir. Itu artinya, mereka belum benar-benar terbang bebas. Mereka masih menunggu bantuan alam. Padahal, impian mereka adalah membuat pesawat yang bisa lepas landas kapan saja, bukan hanya saat angin mendukung. Disinilah mereka sadar, sudah waktunya menambahkan mesin bermotor. Namun, tantangan baru langsung muncul. Mesin yang ada di masa itu terlalu berat, terlalu besar, dan tidak cocok untuk pesawat. Wright bersaudara butuh mesin yang ringan, tapi cukup kuat untuk memutar beling-beling dan mendorong pesawat maju. Kalau salah pilih, pesawat tidak akan bisa terangkat. Mereka pun kembali ke bengkel kecil mereka di Dayton. Alih-alih membeli mesin dari luar, mereka memutuskan membuat sendiri. Mereka bekerja sama dengan seorang mekanik bernama Charlie Taylor, yang sama gigihnya dengan mereka. Malam demi malam, mereka berkutat dengan logam, baut, dan desain sederhana. Akhirnya, setelah banyak percobaan, lahirlah mesin bensin 4 silinder yang cukup ringan, hanya sekitar 82 kg, tetapi bisa menghasilkan tenaga lebih dari 12 horsepower.
Bagi orang masa kini mungkin terdengar kecil. Tapi pada waktu itu, mesin itu adalah keajaiban. Mesin itulah yang akan menjadi jantung pesawat mereka. Namun, membuat mesin saja tidak cukup. Mereka juga harus menciptakan baling-baling. Lagi-lagi, mereka tidak bisa hanya menyalin baling-baling kapal laut. Karena baling-baling, pesawat bekerja dengan prinsip yang berbeda. Wilbur dan Orville memandang baling-baling sebagai sayap yang berputar sehingga menghitung ulang bentuknya agar bisa menghasilkan dorongan maksimal. Proses ini penuh perhitungan. Mereka harus mengukur sudut, piar, hingga bahan yang digunakan. Setiap kali gagal, mereka kembali ke papan gambar, tidak pernah menyerah. Hingga akhirnya, baling-baling buatan mereka bisa menghasilkan tenaga dorong yang cukup untuk membuat pesawat maju. Bayangkan betapa menegangkannya momen itu. Dua saudara sederhana di bengkel kecil yang penuh dengan bau oli dan kayu, merancang mesin yang akan mengubah sejarah manusia. Mereka bekerja tanpa dukungan besar, tanpa dana melimpah, hanya dengan rasa ingin tahu dan keyakinan. Ketika mesin pertama kali dinyalakan, suara berisiknya menggema di bengkel. Asap tipis mengepul, dan getaran logam membuat mereka saling menatap dengan mata berbinar. Mereka tahu, inilah saat yang ditunggu. Kini, pesawat mereka bukan hanya glider yang tergantung pada angin, melainkan kendaraan bermotor yang bisa terbang dengan tenaganya sendiri. Perpaduan antara sayap yang bisa dikendalikan dan mesin ringan ini menjadikan pesawat mereka benar-benar berbeda dari semua upaya sebelumnya. Mereka tidak hanya menyalin karya orang lain, tapi menciptakan sesuatu yang baru. Dari nol, dengan tangan mereka sendiri, malam-malam berikutnya, mereka habiskan untuk menyatukan semua komponen. Rangka kayu, kain sayap baling-baling, buatan tangan, dan mesin bensin sederhana. Dari luar, pesawat itu mungkin tampak rapuh, seperti mainan besar. Tapi bagi Wright bersaudara, itu adalah mimpi yang sebentar lagi akan diuji di dunia nyata. Di hati kecil mereka, mungkin ada rasa takut. Apakah ini akan berhasil? Atau hanya akan jatuh seperti percobaan orang-orang sebelumnya? Tapi rasa takut itu kalah dengan rasa penasaran dan keberanian. Mereka sudah terlalu jauh untuk berhenti. Dan di tengah semua keraguan, ada keyakinan yang terus tumbuh sebentar lagi. Manusia akan benar-benar terbang dengan sayap buatannya sendiri. Musim dingin tahun 1903. Angin kembali berhembus kencang di pantai berpasir Kitty Hawk, Carolina Utara, tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, dengan bukit-bukit pasir dan suara laut yang terus menderu. Di sanalah Wright bersaudara kembali hadir, membawa pesawat terbaru mereka yang diberi nama Flyer. Flyer bukan sekadar glider. Kali ini, sayapnya lebih lebar, strukturnya lebih kuat, dan yang terpenting, di dalamnya terpasang mesin buatan mereka sendiri, lengkap dengan baling-baling yang siap berputar. Dari luar, pesawat itu mungkin tampak rapuh, seperti kerangka kayu yang dilapisi kain. Tapi bagi Orville dan Wilbur, itu adalah hasil dari mimpi, kerja keras, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Hari-hari pertama di Kitty Hawk, mereka gunakan untuk merakit pesawat. Setiap baut, setiap ikatan kain, mereka periksa berulang-ulang. Angin kencang seringkali membuat pekerjaan mereka sulit. Bahkan tenda kecil tempat mereka tidur, kerap diguncang badai pasir. Tapi semua itu tak mengurangi semangat mereka. Sampai akhirnya, tibalah hari bersejarah. 17 Desember tahun 1903, udara dingin menusuk. Suhu hampir beku. Tapi pagi itu, langit cerah. Mereka menyiapkan Flyer di atas rel kayu sederhana sebagai landasan pacu. Tak ada penonton ramai. Tak ada wartawan. Hanya beberapa orang penduduk lokal yang penasaran ikut membantu. Orville mendapat giliran pertama untuk mengendalikan Flyer. Ia berbaring di kokpit kecil, hampir sejajar dengan mesin yang berderu. Wilbur berdiri di samping pesawat, siap melepas sayap saat waktunya tiba. Degup jantung mereka pasti berpacu. Bercampur antara takut dan penuh harap, mesin mulai hidup. Suaranya keras. Baling-baling berputar kencang,
Pasir beterbangan. Flyer perlahan meluncur di atas rel kayu, bergoyang seakan ragu untuk terbang. Tapi kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Roda kecil terangkat, sayap mulai melawan gravitasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, sebuah mesin terbang buatan manusia benar-benar mengudara. Orville berhasil terbang sejauh sekitar 12 detik, menempuh jarak 37 meter, hanya sekejap, bahkan lebih singkat daripada lari sprint. Tapi, itu cukup. Sejarah sudah berubah. Mereka tidak berhenti di sana. Pada hari yang sama, mereka mencoba lagi, bergantian menerbangkan flyer. Penerbangan terakhir yang dikendalikan Wilbur menjadi yang terjauh, 59 detik di udara, dengan jarak lebih dari 260 meter. Angin kencang akhirnya menjatuhkan pesawat dan merusaknya. Tapi semua itu tidak masalah. Mereka sudah membuktikan bahwa manusia bisa terbang. Bayangkan bagaimana perasaan mereka sore itu. Tubuh mereka lelah, tangan kotor penuh pasir dan minyak, tapi hati mereka membuncah. Di tanah yang sepi itu, tanpa disaksikan dunia luas, Wright bersaudara telah membuka pintu baru bagi umat manusia. Pintu menuju langit. Tidak ada pesta, tidak ada sambutan meriah, hanya angin laut dan deburan ombak yang menjadi saksi. Tapi di malam itu, saat mereka duduk di tenda kecil yang dingin, mungkin mereka berdua saling tersenyum, menyadari bahwa apa yang mereka lakukan akan dikenang selamanya. Mimpi yang dulu dianggap gila, kini sudah menjadi kenyataan, dan dunia, meski belum tahu, sebentar lagi akan berubah. Setelah sukses melakukan penerbangan bersejarah di Kitty Hawk, Wright bersaudara tahu bahwa mereka baru saja mencetak momen penting. Namun, kenyataannya tidak langsung semudah itu. Dunia luas belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi di tepi pantai terpencil, Carolina Utara. Pada 17 Desember tahun 1903, mereka memang berhasil terbang. Tapi hanya ada segelintir orang yang menyaksikan. Tidak ada kerumunan besar. Tidak ada fotografer profesional yang mengabadikan setiap detik. Hanya ada foto sederhana yang kemudian dicetak, dan laporan singkat yang mereka kirimkan ke surat kabar lokal. Namun, saat kabar itu mulai tersebar, banyak orang justru tidak percaya. Bayangkan, di masa itu, gagasan bahwa manusia bisa terbang dianggap hampir mustahil. Beberapa surat kabar menulisnya dengan nada ragu-ragu. Seakan itu hanya lelucon atau klaim berlebihan. Banyak ilmuwan terkemuka bahkan menolak mempercayainya, karena mereka yakin kalau penerbangan bermesin masih membutuhkan puluhan tahun penelitian. Bagi Orville dan Wilbur, ini tentu mengecewakan. Mereka sudah membuktikan dengan mata kepala sendiri, tapi dunia justru meragukan. Meski begitu, mereka tidak menyerah. Mereka tahu, bukti terbaik adalah melanjutkan penelitian, membuat pesawat lebih baik, dan menunjukkan hasil yang tak bisa dibantah lagi. Mereka kembali ke Dayton, Ohio, tempat bengkel kecil mereka berada. Di sana, mereka menyempurnakan desain flyer, membuatnya lebih stabil, lebih kuat, dan lebih mampu terbang jauh. Setiap hari diisi dengan uji coba, perbaikan, dan eksperimen baru. Perlahan, prestasi mereka mulai menarik perhatian, meski masih ada yang skeptis. Sementara itu, di Eropa, beberapa peneliti juga sibuk dengan proyek penerbangan. Ketika kabar tentang Wright bersaudara sampai ke sana, reaksi pun terbagi dua. Ada yang penasaran dan ingin tahu lebih jauh, tapi ada juga yang meremehkan. Namun waktu akhirnya membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekadar mimpi kosong. Sedikit demi sedikit, semakin banyak orang yang membuka mata, foto-foto penerbangan flyer mulai beredar. Laporan uji coba mereka makin rinci, dan beberapa saksi mata ikut bercerita. Dunia mulai sadar bahwa ini bukan lagi mimpi manusia. Benar-benar bisa terbang dengan mesin. Namun, perjalanan menuju pengakuan global masih panjang. Wright bersaudara harus membuktikan lebih banyak lagi. Mereka harus menunjukkan kepada publik luas, kepada pemerintah, bahkan kepada tentara, bahwa penemuan mereka bukan main-main. Di sisi lain, meski orang banyak meragukan, Wright bersaudara tidak pernah kehilangan keyakinan.
mereka tetap bekerja dengan tenang, tidak tergoda untuk pamer berlebihan. Malam-malam di bengkel, ditemani cahaya lampu minyak dan suara mesin yang terus mereka bongkar pasang, menjadi bukti betapa gigihnya mereka. Bisa jadi, pada saat-saat itu, mereka hanya tersenyum kecil. Mereka tahu, dunia mungkin belum siap menerima kenyataan baru ini, tapi mereka juga sadar, waktu akan membuktikan segalanya. Seperti benih kecil yang suatu hari tumbuh menjadi pohon besar, begitu pula mimpi mereka akan mengakar dan berkembang. Dan benar saja, perlahan-lahan, dunia mulai menoleh, dari berita-berita kecil, hingga akhirnya menjadi pembicaraan internasional. Kisah dua bersaudara sederhana dari Dayton ini mulai terdengar di banyak negara. Mereka sudah menyalakan api, dan sebentar lagi, api itu akan membesar, menerangi seluruh dunia. Setelah bertahan-tahan berjuang dalam kesendirian, menghadapi keraguan, bahkan sering diremehkan, akhirnya titik balik datang bagi Wright bersaudara. Dunia perlahan mulai membuka mata, menyadari bahwa apa yang dulu dianggap mustahil, kini nyata di depan mata. Di Amerika, pemerintah awalnya tak terlalu tertarik dengan penemuan mereka. Namun ketika berita keberhasilan Wright bersaudara sampai ke Eropa, barulah banyak orang mulai melirik. Prancis, yang kala itu sangat maju dalam bidang penerbangan, justru menjadi salah satu negara pertama yang benar-benar penasaran. Para insinyur dan jurnalis Eropa ingin melihat sendiri, apakah dua pria sederhana dari Dayton ini benar-benar bisa menaklukkan langit. Pada tahun 1908, Wright bersaudara melakukan demonstrasi di Prancis. Kerumunan besar berkumpul, skeptis tapi juga penasaran. Ketika pesawat mereka lepas landas dengan mulus, terbang berputar, bahkan bisa dikendalikan dengan baik, kerumunan itu tercengang. Mereka bersorak, kagum, dan akhirnya percaya. Tak ada lagi keraguan. Wright bersaudara telah membuktikan diri. Pengakuan pun mengalir deras. Surat kabar di seluruh dunia memberitakan prestasi mereka. Pemerintah mulai tertarik untuk membeli teknologi pesawat. Bahkan militer melihat potensi besar, karena pesawat bisa digunakan untuk pengintaian, membawa pesan, dan membuka strategi perang yang sama sekali baru. Dari titik itulah, penerbangan tidak hanya menjadi impian, tetapi sebuah kebutuhan. Orville dan Wilbur menjadi tokoh terkenal. Namun, berbeda dari banyak penemu yang haus pujian, mereka tetap rendah hati. Mereka jarang tampil berlebihan, lebih suka bekerja di balik layar, menyempurnakan desain, dan merancang pesawat yang lebih baik. Bagi mereka, kebahagiaan terbesar bukanlah tepuk tangan atau penghargaan, melainkan melihat mimpi manusia untuk terbang benar-benar menjadi kenyataan. Sayangnya, tak lama setelah kejayaan mereka diakui dunia, takdir memisahkan keduanya. Wilbur Wright meninggal pada tahun 1912 akibat penyakit tifus, di usia yang masih terbilang muda. Orville kehilangan saudara sekaligus sahabat terdekatnya, orang yang bersamanya membangun mimpi sejak awal. Namun, Orville tetap melanjutkan perjalanan, menjaga warisan mereka agar tidak dilupakan. Dan benar saja, warisan Wright bersaudara semakin besar dari tahun ke tahun. Dari pesawat sederhana yang hanya terbang 12 detik, dunia kemudian menyaksikan lahirnya pesawat yang bisa menempuh ribuan kilometer, melintasi lautan, bahkan akhirnya membawa manusia keluar dari atmosfer bumi. Semua itu bermula dari langkah kecil dua pria sederhana yang tidak pernah menyerah. Kini, nama Orville dan Wilbur Wright tercatat selamanya dalam sejarah. Mereka bukan hanya penemu, tetapi juga simbol dari keyakinan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan keberanian, sesuatu yang tampaknya mustahil bisa diwujudkan. Kalau kita bayangkan, mungkin di malam terakhir mereka di Kitty Hawk, saat duduk di bawah bintang-bintang dengan tubuh penuh pasir dan angin dingin, Wright bersaudara tak pernah menyangka bahwa percobaan mereka yang sederhana itu akan mengubah dunia. Dari bengkel sepeda kecil di Dayton hingga langit luas yang kini dilintasi jutaan pesawat setiap harinya, jejak mereka selalu ada di sana.
Setiap kali sebuah pesawat mengudara, sebenarnya itu adalah bisikan kecil dari sejarah. Sebuah penghormatan pada dua saudara yang berani bermimpi. Dan begitulah, kisah Wright bersaudara bukan hanya tentang terbang. Ini adalah kisah tentang keyakinan, kesabaran, dan keberanian untuk melawan keraguan dunia. Kisah yang akan selalu diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai bukti bahwa mimpi sebesar apapun bisa tercapai.